Ketika Yesus mau diadili di rumah Imam Kayafas, pada waktu itu mereka bingung mencari alasan apa untuk bisa menghukum Yesus. Ya, pada waktu itu juga orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat dan semua orang berkata, kita akan menghukum dia dengan alasan apa? Nggak ada alasan. Tapi kita tahu bersama memang Yesus datang untuk mati. Ya, dan memang dia datang untuk mati itu harus digenapi. Pada waktu itu mereka bingung mencari alasan karena Yesus sudah semakin banyak membuat mujizat dan orang mulai percaya kepada dia. Orang mulai melihat, wow, ini kalau bukan Allah yang mengerjakan tidak mungkin. Orang mati dia bangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Nanti kita akan pergi ke kolam Bethesda, di mana di sana ada orang yang sudah lumpuh, saudara, puluhan tahun dan dia nggak bisa sembuh. Dan Yesus menyembuhkannya pada hari Sabat seperti hari ini. Ya, dan akhirnya orang-orang mulai percaya bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias, Tuhan yang turun ke bumi, karena tidak ada satupun dari perbuatan mujizat yang Yesus lakukan yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nah, pada waktu Yesus ditangkap, saudara, mereka bingung mereka akan menjatuhkan hukuman apa kepada dia. Mereka membayar saksi palsu, ya, untuk membuat kuat alasan untuk Yesus bisa disalib. Ya, karena yang harus disalib itu penjahat, yang bunuh orang, yang nyuri, yang apa. Tapi Yesus tidak terbukti melakukan kesalahan. Dia bahkan menyembuhkan, dia melepaskan orang yang kerasukan setan. Lalu saudara, ya, pada waktu itu ada yang berteriak, dia harus disalib karena dia menghujat Allah. Kenapa, saudara? Karena Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dan aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Bagi orang Yahudi, bait Allah adalah sebuah bangunan yang sangat penting, sakral. Siapa coba yang berani berkata akan merobohkan bait Allah itu, maka dia dianggap menghujat Allah. Dan orang yang menghujat Allah hukumannya mati. Betapa sucinya bait Allah itu, saudara, bagi orang Yahudi. Saudara, ya, tapi ingat, Yesus datang ke dunia. Dia merombak banyak sekali doktrin, banyak sekali ajaran-ajaran orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, dia bilang, buat apa kamu berdoa di bait suci, bajumu putih-putih, tapi kamu ternyata seperti kuburan. Luarnya catnya putih bagus, dalamnya busuk. Mereka bangga dengan keagamaan mereka. Mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan, ya, supaya dilihat orang dan orang bilang, wow, dia rohani sekali berdoa di pinggir jalan. Ya, orang bertanya sama saya, Bu Dewi, kalau ke Israel, di mana tempat yang ibu paling merinding kalau berdoa? Saya bilang di kamar. Amin. Ya, bukan di tembok ratapan, di kamar. Karena Yesus berkata, kalau kamu berdoa, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, maka Bapa yang ada di tempat tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Ahli-ahli Farisi pada zaman itu kalau puasa, mereka loyo, mereka lihatin bahwa mereka puasa, minta dihormati. Kami ini puasa ya, kamu jangan makan di depan kami loh. Seperti di Indonesia. Ya, tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa sebuah ajaran baru. Kalau kamu puasa, jangan sampai orang tahu bahwa kamu lagi puasa. Karena kalau orang tahu kamu puasa, kamu sudah tidak dapat upah. Ya, ada orang puasa, umumin di Facebook, hari ini saya puasa, buka puasa. Udah gak ada guna kamu puasa. Tuhan bilang, kalau kamu puasa, cuci mukamu, minyaki rambutmu, biar kelihatan segar. Jadi orang tidak tahu kalau kamu lagi puasa. Nah, hukum-hukum yang seperti ini yang sangat bertentangan dengan orang Yahudi. Apalagi ketika Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Apa maksudnya, saudara? Ayo jadi orang Kristen yang imannya bangun, supaya saudara bisa memberi penjelasan kepada orang lain yang tidak mengerti tentang imannya. Karena Alkitab berkata, siap sedialah untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap setiap orang yang meminta pertanggungan jawab terhadap imanmu. Saudara harus bisa jawab. Jangan kalau orang tanya, kenapa Yesus mati? Saya kasih nomornya Bu Dewi ya. Jadi tanya ya sama Bu Dewi, nanti saya dapat upah, saudara gak dapat upah terus.
dalam bait Allah. Untuk mereka bertemu dengan Tuhan, mereka harus membawa korban persembahan. Nanti imam akan disembelih, korban itu darahnya tertumpah untuk menghapus dosa. Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ya, itu tidak bisa dibatalkan, saudara. Banyak orang tidak mengerti ini. Bahkan agama lain tidak mengerti. Mereka berkata, kenapa Yesus harus mati? Orang Kristen tuh bodoh banget, percaya sama Tuhan yang mati. Yesus memang datang untuk mati. Lalu apa maksudnya dia akan merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam waktu 3 hari, saudara? Saudara, kalau zaman dulu orang hanya bisa ketemu Tuhan di bait Allah lewat imam. Imam akan masuk ke halaman, ke ruang kudus, ke ruang maha kudus. Dan zaman dulu imam kalau tidak kudus, dia masuk ke ruang maha kudus, kakinya diikat, saudara, pakai tali. Ada lonceng. Kalau imamnya tidak kudus, dia mati di ruang maha kudus, yang ditarik itu jenazahnya. Betapa kudusnya Tuhan, dan orang nggak bisa sembarang ketemu Tuhan. Hanya imam besar yang boleh masuk. Di perjanjian lama, bahkan saya baca, imam itu kalau besok dia akan bertugas untuk masuk ruang maha kudus, dia nggak berani tidur. Kadang-kadang dia takut mimpi basah, karena dia nggak kudus, nanti dia mati. Seperti itulah kekudusan Tuhan, saudara. Dan saudara bisa bayangkan kalau sampai hari ini kita harus hidup seperti itu, dan kita cari Tuhan harus ke Yerusalem. Kita harus datang ketemu imam besar, maka nggak ada orang satupun yang bisa ketemu Tuhan. Ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria ketika dia ketemu di sumur. Seorang perempuan yang lipas suaminya, saudara. Dia bilang, orang Yahudi berdoa di Yerusalem, kami berdoa di gunung mencari Allah kami. Tapi Yesus bilang, hai perempuan, dengar baik-baik. Ada saatnya nanti kamu tidak perlu lagi pergi berdoa di Yerusalem. Kamu gak perlu lagi naik ke atas gunung. Sebab Bapa mencari penyembah benar yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan ini sudah tiba waktunya. Kenapa saya selalu kalau bawa grup, saya bilang tidak perlu engkau berdoa di tembok ratapan. Sampai hari ini orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Kenapa? Karena mereka menganggap tembok ratapan itu adalah tembok ruang maha kudus yang paling dekat dengan ruang maha kudus. Ya, dan mereka berdoa dari luar. Ya, tapi mereka berdoa meminta Mesias datang karena mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias, saudara. Ya, tidak usah bawa-bawa kertas titip-titip di lubang-lubang. Ya, begitu saudara taruh kertas permohonan doamu, tukang sampah datang, dia pungut, dia buang ke tempat sampah. Jadi siapa yang jawab doamu itu? Tukang sampah. Ya, ada orang, Bu Devi mau ke Israel, ya, saya boleh titip doa Bu, selipin di tembok ratapan. Kau pikir setelah saya bawa itu formulir doamu, saya selipin di tembok ratapan, terus Tuhan dengar gitu, hello? Please deh. Tidak ada persembahan yang dapat menukarkan hidupmu yang kudus kepada Tuhan. Itu lebih dari segala-galanya. Waktu engkau hidup dalam kebenaran, tidak ada lagi pembatas. Makanya Alkitab berkata, saudara, ketika Yesus mati, dia digantung di Golgota itu, pada jam 3 itu Alkitab berkata terjadi gempa bumi, matahari berhenti dan tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Tidak ada lagi pemisah ruang maha kudus dengan ruang kudus. Artinya apa? Tidak perlu pakai perantara lagi untuk datang kepada Tuhan. Karena semua hukum dosa, kutuk dosa sudah diselesaikan oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya, makanya saya selalu bilang, saudara tidak usah titip. Nggak usah, Bu Devi doakan dong, nggak usah. Saya juga kalau ngomong iya saya doakan, itu cuma basa-basi. Nggak mungkin lah pendeta mau berdoa buat kau sungguh-sungguh, nggak ada. Saya juga tidak mau. Kenapa saudara? Ketika Yesus disalib, perempuan menangisi dia, murid-muridnya menangisi dia, dia bilang apa? Tangisi dirimu sendiri dan keluargamu, jangan tangisi aku. Siapa yang bisa berdoa dengan sungguh-sungguh buat keluargamu, buat pergumulanmu? Engkau sendiri. Doa yang didengar Tuhan, doa yang naik dari hati yang hancur. Dan tidak ada pendeta mau hancur hati berdoa buat kau, termasuk saya, amin. Bedanya saya ini pendeta yang jujur aja. Ya, yang lain sih mau terima amplop. Oke Bu, saya bawa formulir doanya, ya kan pasti dititipi.
Nggak ada amplop, nggak sampai itu doa di tembok apa. Sampai dia di tembok, tahu tembok apa. Dengar saudara, dengar. Tidak perlu kau titip doa pendeta. Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Tuhan. Engkau bisa datang kapan saja. Makanya ketika Yesus disalib, dia bilang apa? Sudah Selesai. Selesai. Nggak ada kutuk dosa lagi. Nggak ada lagi hukuman bagi orang yang percaya kepada dia dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ya, jadi kita tidak perlu takut lagi. Salib Kristus menyelesaikan semuanya. Setelah itu Yesus dikubur, saudara. Yang paling cocok memang dari situ, ya mayatnya, jenazahnya ada kuburan kosong di sini di tengah taman pada zaman dulu ini. Ya garden tuh ini taman pembuatan anggur, tadi sudah dijelaskan. Nah, zaman dulu orang itu kalau dikubur di dalam gua batu. Kemarin kita di Petra kan kita lihat tuh di tebing-tebing batu itu kuburan, saudara. Yang mirip-mirip di Toraja kan, itu di tebing-tebing dikubur di situ utuh, nggak kan seperti kita di dalam tanah. Nah kuburan itu masih kosong, lalu mereka taruh di situ. Ya, dan ketika pada hari yang ketiga, saudara, ya mereka tuh datang ke tempat ini untuk melihat kuburan Yesus. Ternyata kuburannya sudah kosong. Kenapa? Sebab dia hidup, dia bangkit. Coba kita merenungkan akan pengorbanan Kristus yang dia berikan. Salib itu mengubah hidup kita, saudara. Yesus rela, saudara. Dia dicambuk, itu cambukan, begitu dicambuk, ditarik begini, dagingnya ikut, saudara. Dia bayar semua harga supaya kita diselamatkan. Bagaimana mungkin setelah kita menerima karya keselamatan, kita masih bermain-main dengan dosa? Kita masih selingkuh, kita masih bohong, kita masih kepahitan, kita masih iri hati, gak bisa mengampuni. Wih, saudara, bagaimana cara kita menghormati pengorbanannya dengan kita hidup mau bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau ada orang dengan sengaja lagi terus berbuat dosa setelah mengenal kasih karunia, tidak ada lagi darah untuk menghapus dosamu. Dan itu artinya engkau sengaja menginjak-injak karya keselamatan, pengorbanan Kristus. Mari hari ini kita pulang dari tempat ini biar kita mengalami perubahan. Amin. Kita mau siapkan diri di hati untuk perjamuan kudus, saudara. Semua berhak menerima perjamuan kudus asal hatimu terbuka dan berkata, Tuhan, kuduskan aku oleh darah dan tubuh, dan aku percaya kutuk sudah diputus.